Selamat malam, Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga akan menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan di edisi hari ini 15 Desember 2022, secara khusus Obrolan Karebosi mengangkat tema Ayo Beralih ke Kendaraan Listrik. Celebes People, pemerintah Indonesia terus mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan berbahan dasar fosil. Nah, Celebes People, seperti apa kemudian alasan pemerintah untuk mengganti peralihan kendaraan mobil listrik ini? Di atas dasar adalah dengan tingginya subsidi dan juga dampak lingkungan. Seperti apa kemudian kendaraan listrik ini? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan kedua narasumber yang sudah ada di samping saya. Di studio, saya ingin menyapa ada Pak Hardi, selaku manajer Customer Experience PLN UID Sulsel Rabar. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Pak. Oke. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua. Sudah ada Pak Syahrul di sana selaku Sales Eksekutif Konsultan Wuling Kumala Makassar. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, pada malam hari ini kami mengangkat tema Ayo Beralih ke Kendaraan Listrik. Saya terlebih dahulu ke Pak Hardi. Pak Hardi, sebelum jauh membahas tentang kendaraan listrik, saya ingin mendengarkan pandangan Anda terkait dengan program pemerintah ini yang kemudian menggantikan kendaraan berbahan dasar bahan fosil digantikan dengan kendaraan listrik. Silakan ya, Pak Hardi. Mbak Vika dan Celebes People, selamat malam. Jadi berangkat dari peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 bahwa di situ dibunyikan bahwa kendaraan listrik itu untuk bisa mengurangi penggunaan BBM dan juga untuk udara yang lebih bersih. Nah, di situ kami dari PLN secara korporat sudah mengeluarkan edaran untuk mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai ini ya. Nah, jadi salah satu contohnya PLN menyiapkan infrastruktur layaknya pengisian listrik di jalan-jalan utama ya, yang sebagian besar itu ada di kantor PLN. Bukan hanya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga kita sudah menyiapkan untuk teknologi SWEP ya, dan juga suplai kelistrikan untuk poin-poin pengisian untuk kendaraan listrik itu. Dan itu juga secara khususnya di PLN Sulsel Rabar kita sudah menyiapkan SPKLU yang untuk pengisian kendaraan listrik roda 4 dan roda 2. Oke, baik. Saya ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, pertanyaan yang sama. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan program pemerintah ini, Pak Syahrul? Ya, menurut kita itu adalah program yang sangat baik tentunya ya. Selain karena mungkin di tengah kenaikan harga BBM tentunya ya, yang mungkin membuat masyarakat semakin tersiksa dengan harga BBM yang sekarang. Nah, dengan penggunaan listrik ini membuat polusi di udara di kota itu menjadi berkurang tentunya. Jadi itu menjadi hal positif buat kita tentunya untuk kedepannya seperti itu. Apakah beralih ke kendaraan listrik ini adalah sebuah keniscayaan, Pak Syahrul? Bisa saja. Tentunya. Bisa saja. Iya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Hardi. Pak Hardi, apakah fasilitas di Sulawesi Selatan khususnya sudah mumpuni atau seperti apa, Pak Hardi? Oh iya. Jadi untuk pengisian yang di jalan ya dan pengemudahan yang lain-lain seperti SPBU, kami khususnya di PLN Sulsel Rabar sudah menyiapkan beberapa stasiun penyediaan kendaraan pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Jadi di stasiun yang kami siapkan itu khususnya di Makassar itu ada di Munisidi, di kantor PLN ULP Matoangin, terus di atas itu di PLN UP3 Makassar Selatan, dan juga ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, di luar itu Kota Makassar masih ada juga di Parepare ya, tepatnya di PLN UP3 Parepare dan PLN UP3 Palopo. Nah, untuk di Sulawesi Tenggara itu sudah ada di Kota Kendari, tepatnya di PLN WILP Uwa-Uwa. Nah, jadi kita dari PLN Sulsel Rabar itu sudah kita sinergi dengan PLN Sulutinggo untuk mengkoneksikan jalur
Trans Sulawesi. Jadi kalau kita di ujung itu di Palopo itu sudah bisa koneksi ke Sulteng yang di Sulawesi Tengah yang ada SPKLU juga. Jadi teman-teman dari PLN Sulutinggo juga itu berencana mengkoneksikan sampai Manado. Jadi untuk Trans Sulawesi itu segera terwujud. Oke, jadi dari segi fasilitas sudah aman dan persiapannya sudah mantap ya, Pak Ardi ya. Baik, saya ke Pak Syarul. Pak Syarul, kemudian bagaimana persiapan Anda selaku Wuling mungkin ya dari perwakilannya untuk menghadapi Pak Syarul? Ya, tentu saja pasti kita memprepare unit motor listrik yang betul-betul sebelum kita jual ke pasar otomotif di Indonesia pasti sudah dipersiapkan fasilitasnya dari segi interior, eksterior, dan fasilitas-fasilitas lainnya tentunya untuk mobil listrik ini. Jadi memang disiapkan untuk memanjakan dan memudahkan konsumen tentunya untuk digunakan nantinya. Apalagi mungkin mobil listrik ini untuk di Indonesia mungkin masih awam ya, mungkin masyarakat belum terlalu dikenal hanya sepeda listrik, motor listrik, dan sekarang sudah mobil listrik. Itu mungkin seiring berjalannya waktu pasti kita prepare untuk yang terbaik lah untuk masyarakat ke depan untuk penggunaan mobil listrik ini tentunya dari Wuling tentunya. Oke, jadi mempersiapkan unit kalau dari Pak Hardi adalah fasilitas yang sudah mumpuni dan sudah mantap ya di Sulawesi Selatan khususnya. Pak, mungkin ada masyarakat yang bertanya di luar sana plus minus ketika penggunaan kendaraan listrik ini, Pak Hardi. Ya, kalau kita sebagai orang pribadi juga ya, bahwa sebenarnya kalau bukan dari kendaraan listrik saja, yang pasti kalau penggunaan listrik itu yang pasti kan lebih murah dari BBM fosil ya. Berarti dengan kendaraan listrik juga hal yang sama. Jadi sebagai contoh hitungannya, menurut pengalaman dari para pengguna kendaraan listrik, jadi dengan pengisian 50.000 ya, yang per kWh-nya 2.400 untuk di SPKLU itu, per 1 kWh itu bisa tempuh sampai 200 sampai 300 km. Nah, berarti bisa dihitung penghematannya dibandingkan dengan untuk pemakaian BBM dari fosil. Nah, perlu saya tambahkan juga tadi bahwa kami dari PLN selain kita menyediakan SPKLU yang dibangun oleh PLN, kami juga ada program namanya SPKLU Partnership Youth. Jadi mitra dari mana saja bisa bergabung dengan kami dengan memilih paket-paketan. Jadi paket-paketan yang ada adalah dalam SPKLU itu ada 25 kW, 50 dan 100 kW. Jadi yang pasti makin tinggi kW-nya itu akan semakin cepat, itu maksudnya. Oke. Dari 34 provinsi di Indonesia, Pak, mana provinsi yang paling siap? Kalau paling siapnya yang pasti semua pasti akan bergerak cepat ya. Yang pasti yang kalau secara khususnya kalau di Sulawesi, kami dengan PLN Sulutinggo itu sudah bersinergi dengan dibangunnya SPKLU yang sudah tembus sampai ke Manado. Jadi kalau dibilang untuk mana yang lebih siap ya kalau sana hampir seluruh lah ya. Oke. Pak Ardi, kemudian bagaimana bentuk support dari PLN untuk para pembeli yang insya Allah akan menggunakan kendaraan listrik di masa yang akan datang, Pak Ardi? Ya. Jadi ini suatu kabar gembira ya bagi para calon-calon pembeli kendaraan listrik khususnya roda 4. Jadi kami di PLN selain menyediakan SPKLU tadi ya untuk yang di perjalanan, sebenarnya kan konsepnya pemilik kendaraan listrik adalah mengecasnya di rumah. Nah, di situ kami menyiapkan stimulus yang pasti kami sudah mengadakan MOU ya dengan beberapa brand kendaraan listrik. Nah, di situ tertuang adalah ketika pembeli kendaraan listrik akan bisa mendapatkan paket yaitu pasang baru. Jadi pasang baru ini karena kebutuhan untuk paketan pengecasan di rumah itu yang cepat ya, jadi dibutuhkan home charging yang 7 kW. Nah, jadi untuk daya yang dibutuhkan ada sekitar 7.700 ya untuk langganan di PLN. Nah, di situ kami memberikan stimulus yang tadinya untuk langganan 7.700 itu kan sekitar 7 jutaan untuk biaya penyambungannya. Nah, di PLN ini memberikan stimulus tinggal 850.000. Nah, jadi para calon pembeli kendaraan listrik ketika membeli itu sebenarnya dimudahkan lagi karena para
pembeli ini akan cukup di rumah. Jadi ketika membeli listrik itu pasti dari teman-teman dealer ya akan menghubungi dari PLN terdekat bahwa ini ada pelanggan yang membeli kendaraan listrik. Nah, nanti kami di-share alamat dan nomor teleponnya. Nah, disitulah kami bergerak. Jadi mulai dari pemasangan home charging sendiri itu akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yaitu kalau di Susrabar ini PLN Tarakan. Nah, nanti kita juga akan memproses atau memberikan register yang akan dibayar oleh, itu bisa via transfer ya, menurut di poin-poin yang ada banyak di banknya itu. Jadi dari pembayaran nomor register itu akan masuk di tempat kami sebagai penyambungan dan itu akan langsung kami sambung. Jadi konsepnya pelanggan itu tidak dipersulit lagi atau lebih dipermudah dengan membeli kendaraan ini otomatis sudah terpasang semua. Itu pasti kita akan dalam arti sinergi juga dengan dealer-dealer yang sudah MOU tadi ya untuk kecepatan ke pelanggan. Jadi pelanggan lebih dimanjakan lah istilahnya. Jadi dengan adanya home charging ini pelanggan akan mengecas pada saat malam hari. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah selain mendapat diskon tadi pasang baru yang tinggal 850, pemakaian sendiri itu juga ada diskonnya. Jadi 30% diskonnya. Jadi untuk pemakaian dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Nah, kalau tarif listriknya yang untuk 7.700 tadi kan dia 1.669 per kWh, itu didiskon 30% kalau pakainya di jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Oke, luar biasa ya. Jadi ada diskon tertentu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin dari masyarakat ya, dari segi untuk sekali chargernya Pak, berapa Pak Hardi? Kalau chargernya itu disediakan oleh dealernya masing-masing. Jadi support kami adalah kemudahan untuk pemasangan dan untuk pasang barunya dan pemakaiannya. Nanti dari teman-teman mungkin Wuling bisa jelaskan khususnya untuk charger tersebut. Oke, baik, langsung saja Pak Syahrul. Pertanyaan semua masyarakat mungkin, silakan. Nah, untuk biaya satu kali cas dari mobil listrik ini untuk dari 0% dari kondisi kosong ke 100%, itu biaya yang kita keluarkan itu lumayan terjangkau. Nah, seperti Pak Hardi tadi jelaskan bahwa untuk biaya di rumah penjelasannya itu adalah 1.600 per kWh. Nah, sementara untuk ukuran baterai untuk mobil listrik dari Wuling sendiri ini kan ada dua macam. Ada yang 18 kWh dan ada yang 27 kWh. Jadi per 1 kWh-nya kita kali 18 kWh itu atau 27 kWh, kira-kira kita hanya menghabiskan 40 ribuan aja, atau kita bulatkan jadi 50 ribu aja, sudah bisa dipakai sampai dengan 300 km untuk mobil listrik Wuling REV tipe tertinggi. Untuk satu kali cas itu jarak tempuh yang bisa dilewati adalah 300 kilo. Kita hanya mengeluarkan biaya cas atau biaya listriknya itu adalah Rp50.000 aja. Tentunya lebih hemat dibanding dengan penggunaan fosil, tentunya bahan bakar fosil ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beralih ke kendaraan listrik ya Pak Syahrul ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kemudian, apakah tipe-tipe yang disediakan oleh Wuling ataupun harga yang ditawarkan ke masyarakat mungkin sudah lumayan terjangkau seperti apa? Itu kan yang menjadi kendala selanjutnya Pak Syahrul. Iya, benar sekali. Ini memang yang masih menjadi pertanyaan tentunya buat masyarakat, berapa sih harga untuk mobil listriknya Wuling? Ya, mungkin untuk harga mobil Wuling sendiri itu kita ada dua tipe. Yang pertama untuk standar range, untuk jarak tempuh 200 kilo, itu untuk harga OTR Makassar di angka Rp247.500.000 untuk 200 kilonya. Kemudian untuk tipe long range itu harganya di Rp304.900.000, dan ini merupakan harga paling terjangkau untuk kategori mobil listrik saat ini di Indonesia tentunya. Jadi kalau mungkin mobil-mobil listrik yang lain di harga 800 sampai 1 M. Nah, kalau untuk Wuling sendiri memberikan kemudahan buat masyarakat Indonesia, tentunya kita menjangkau seluruh segmen tentunya ya. Kita tujuannya untuk semua segmen lah bisa menikmati mobil listrik ini tentunya. Jadi untuk range harga sendiri dari harga 247 sampai dengan 304.900
itu sendiri. Oke, jadi lumayan terjangkau untuk kendaraan listrik ya. Untuk kelas kendaraan listrik. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Hardi. Pak Hardi, bagaimana kemudian bentuk koordinasi, bentuk komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan program pemerintah ini beralih ke mobil ataupun kendaraan listrik, Pak Hardi? Ya, jadi salah satu contohnya kami barusan meluncing bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Selatan ya, langsung diresmikan oleh Pak Gub untuk SPKLU di kantor Gubernur. Nah, di situ bahwa Pak Gub juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga mendukung percepatan, makanya muncullah ini kerjasama dalam arti sinergi ya, membangun untuk percepatan kendaraan listrik dengan berdirinya SPKLU di kantor Gubernur. Dan selain dari itu dari penyampaian dari pemerintah daerah bahwa akan mulai menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya. Oke, baik. Kemudian ke Pak Syahrul. Ya. Pak Syahrul, kemudian bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk mendorong kemudian penggunaan kendaraan listrik ini? Ya, tentunya kita menjalin kerjasama tentunya dengan PLN tentunya ya, untuk simbiosis mutualismenya saling menguntungkan, memberikan support satu sama lain tentunya untuk ke depan supaya mengalihkan masyarakat untuk mengendarai pakai kendaraan listrik ini tentunya. Seperti itu. Oke. Bagaimana selanjutnya Pak? Bagaimana nasib dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan dasar fosil ini kemudian nantinya akan berpindah ke kendaraan listrik? Sebenarnya bukan menjadi masalah utama itu ya, karena untuk kita di Makassar sendiri itu kan rata-rata customer kan dari daerah juga. Nah, sementara untuk mobil listrik ini sebenarnya bukan tidak boleh, tapi belum disarankan untuk perjalanan jauh. Nah, jadi rata-rata customer dari Wuling Arif ini sendiri bukan mobil pertama, bukan pengambilan mobil pertama, tapi sudah ada mobil sebelumnya seperti Almas, Convero, Cortez dan sebagainya. Jadi mungkin untuk mobil listrik ini digunakan untuk di dalam kota aja, city car. Nah, sementara ketika mereka mau bepergian keluar daerah, mereka menggunakan mobil yang satunya lagi yang masih menggunakan bahan bakar fosil atau BBM itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang ini rata-rata customer dari Wuling Arif ini sendiri sampai saat ini itu bukan pengambilan pertama atau bukan mobil pertama mereka itu mobil REV, tapi sudah pengambilan kedua atau ketiga tentunya ya. Seperti itu. Kesiapan pabriknya sendiri Pak untuk kemudian menyediakan unit-unit dari Wuling sendiri untuk masyarakat. Kebetulan untuk Wuling sendiri itu sudah ada pabriknya di Indonesia. Kebetulan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat itu sudah ada pabrik di situ. Kemudian terintegrasi juga dengan bagian spare partnya. Jadi memang kesiapan unit sudah ready. Dan untuk Wuling Arif ini tak perlu menunggu terlalu lama untuk dimiliki. Biasanya mungkin kalau kehadiran mobil-mobil baru kan mesti inden dan sebagainya. Nah, untuk saat ini Wuling Arif ini sudah ready untuk semua warna. Oke, Hardi. Bagaimana kemudian bentuk sosialisasi Anda dari PLN untuk ke masyarakat agar mau beralih dari kendaraan berbahan dasar fosil ke kendaraan listrik, Pak Hardi? Silakan. Iya. Jadi sudah ada beberapa event ya kami laksanakan seperti Elfraying Lifestyle. Jadi situ juga bagaimana merasakan penggunaan kendaraan listrik ya, mau roda 2 atau roda 4. Di situ juga kita sudah sinergi dengan beberapa dealer kendaraan listrik. Kita bersama menjelaskan pada masyarakat mungkin juga penggunaan ya. Jadi beberapa tempat sudah kita lakukan, dan selain itu juga kita juga sudah melakukan ke media sosial ya. Di situ juga kita selalu memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaannya, terus keuntungannya, terus penghematannya dengan penggunaan untuk BBM fosil tersebut. Kita masif juga, dan juga kita dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah dan kepolisian kita juga melakukan sosialisasi bersama dalam hari ini untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik tadi. Oke, jadi sudah masif sosialisasinya ya Pak Hardi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian PLN dalam hal ini untuk tadi disampaikan ya Pak ya, tadi ada fasilitas, kemudian home charging, kemudian teknologi apa yang digunakan Pak? Tadi saya menjelaskan mengenai SPKLU ya. Jadi SPKLU itu
untuk lokasi untuk pengisian kendaraan listrik ya, layaknya SPBU. Nah, tadi sampaikan Pak Sarul bahwa masih dalam lingkup perkotaan ya, tapi saya berharap masyarakat jangan ragu juga, karena apalagi sudah ada tipe long range ya. Tadi jarak-jaraknya kita sudah sebutkan, ada di Makassar, ada Parepare, ada di Palopo, ada juga di Sulawesi Tengah. Dan juga ke depan nanti kita akan bisa menyeberang ke kota Kendari ya, yang pada saat ini Kendari sudah ada sendiri. Jadi kita berupaya bahwa kendaraan listrik akan menjadi pilihan nomor satu untuk masyarakat. Jadi supaya tidak ragu. Jadi kita menyiapkan selain dari home charging yang lebih fleksibel dalam penggunaan. Nah, untuk menggunakan itu, jadi teknologi yang ada di PLN ya, khususnya itu menggunakan apps, yaitu PLN Mobile. Nah, di dalam PLN Mobile tersebut banyak fitur-fitur ya. Sebelum saya jelaskan untuk pengecasannya, di situ ada juga untuk pasang baru, rubah daya. Jadi semua kegiatan PLN yang dilakukan lewat manual atau ke kantor itu semua lewat aplikasi tersebut, PLN Mobile. Nah, di situ di PLN Mobile itu ada fitur namanya charge-in. Nah, charging ini berfungsi, jadi pada saat pengguna SPKLU atau home charging itu harus men-scan barcode yang ada di setiap SPKLU. Itu untuk mendeteksi kode dari SPKLU tersebut agar dia terkoneksi di sistem kami. Nah, jadi untuk masuknya ke tersebut harus menggunakan aplikasi charging yang ada di PLN Mobile. Nanti di situ kalau SPKLU ya, di SPKLU itu tinggal dipilih saja berapa kWh. Nah, kalau di SBU kan saya mau beli berapa liter atau berapa rupiah, di situ tinggal pilih berapa kWh. Yang untuk SPKLU tadi 2.400, dan yang kalau di rumah tadi kan sesuai tarif di rumahnya, jadi sekitar 1.699. Jadi teknologi gunakan aplikasi PLN Mobile yang di dalamnya ada aplikasi charging yang untuk kemudian dalam penggunaan pengecasan kendaraan listrik ini. Oke, ya, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan untuk mengakses itu, Pak, ya, dan itu sudah ada di PLN lewat PLN Mobile. Oke, ya. Oke, dan itu mudah ya, Pak ya, sekali Ya, lagi. Iya, pasti mudah karena pengalaman kami ketika ya hampir sebagian besar ya, malah 100% para pemilik kendaraan listrik itu langsung akan menginstal PLN Mobile yang ada charging-nya. Oke. Karena saking user friendly-nya ini, kita contohkan satu kali saja, karena sebenarnya tidak ada bedanya, cuma hanya perlu men-scan yang kita buka di aplikasi PLN Mobile tersebut yang ada aplikasi charging, dan juga pasti akan bermanfaat ganda dari pemilik kendaraan listrik yang sekaligus pelanggan kami juga, pelanggan PLN, dengan kemudahan-kemudahan yang bisa didapat atau digunakan dalam aktivitas sehari, misalnya pasang baru, rubah daya, atau lain khusus, atau bayar dengan listrik, atau juga beli token. Nah, itulah satu tempat aplikasi namanya PLN Mobile yang bisa sekali juga untuk ngecas kendaraan listrik. Oke, baik, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak Iya. menggunakan. Saya ke Pak Syarul. Pak Syarul, Presiden Jokowi kemudian mendorong ya untuk penggunaan kendaraan listrik ini di tahun 2025 nantinya akan ditargetkan 22 juta unit ya, Pak ya. Bagaimana kemudian pandangan Anda, Pak Syarul, mengenai program pemerintah ini? Nah, itu menurut saya program yang sangat baik tentunya, yang bisa saja kita sambut ke depannya. Jadi dari program keputusan Kepres Presiden itu membawa angin segar buat pasar otomotif untuk menciptakan mobil-mobil listrik yang lebih baik lagi ke depannya tentunya. Pastinya mempersiapkan unit-unit listrik yang supaya kita bisa lebih siap lagi kepada memberikan hal yang baik tentunya kepada masyarakat itu, untuk dari segi pelayanan mobil listrik ini tentunya kesiapannya pasti dipersiapkan lebih baik lagi. Nah, tentunya disertai dengan promosi-promosi juga. Jadi untuk saat ini Wuling juga sering berkunjung dari satu dinas ke dinas yang satunya untuk mempromosikan tentang kehadiran mobil listrik ini, seperti itu. Jadi sudah tersedia juga untuk mobil test drive. Jadi kalau ada customer yang pengen berminat tapi mungkin mau test drive dulu, itu bisa kita sudah sediakan, dan kita pelayanan home to home juga. Jadi bisa langsung dibawakan ke rumah untuk unit mobil listrik ini. Kalau ada customer yang tidak sempat ke kantor, maka kita jemput ke rumahnya. Jadi kita ke rumahnya untuk bawakan mobil test drive ini untuk mobil listriknya tentunya. Lebih dimudahkan ya, Lebih Pak? dimudahkan tentunya. Jadi customer tidak perlu jauh-jauh untuk ke kantor, apalagi misalnya mungkin yang rumahnya jauh.
Tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke kantor, tapi kita memberikan pelayanan test drive langsung bawa ke rumah unitnya. Jadi bisa langsung dicoba seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dominan masyarakat adalah apa yang kemudian menjadi keunggulan Wuling dibandingkan kendaraan-kendaraan lain Pak, sehingga tidak ragu untuk beralih? Iya, untuk masalah-masalah keunggulan tentunya ya, pasti untuk setiap dealer pasti ada keunggulannya masing-masing. Nah, untuk di Wuling kita ini sendiri, untuk Wuling REV 1 itu adalah bodinya yang mungil tentunya ya, sangat cocok dipakai di dalam perkotaan. Ukurannya itu 2,974 mm. Kemudian lebarnya itu 1654 mm. Jadi sangat kompak, bodinya itu sangat cocok dipakai di dalam perkotaan. Keuntungannya adalah small parking. Jadi gampang untuk cari parkirnya karena ukurannya yang mungil tentunya ya. Dan pada saat macet di tengah kota Makassar ya, mungkin kita tahulah Makassar kayak bagaimana kalau pas macet-macetnya itu seperti apa. Nah, itu keuntungannya adalah mudah bermanuver, berakselerasi atau manuver ketika di kemacetan tentunya, untuk menyalip atau apa seperti itu tentunya sangat mudah. Dan kemudian untuk Wuling REV ini sendiri sudah ditambahkan fitur yang namanya voice command, Wine ya, seperti di produk Almas ada yang namanya Wine, itu Wuling Indonesian Command. Jadi ada perintah suara memakai bahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk memerintah. Ada perintah-perintah tertentu untuk di mobil Wuling REV seperti itu ya. Dan untuk satu lagi, salah satu fitur yang mungkin saat ini mungkin belum dipunya atau belum dimiliki oleh brand lain, itu adalah ada yang namanya kita bisa kasih connect mobil kita dengan handphone kita. Jadi kita bisa memantau status baterainya mobil EV kita sisa berapa, kemudian on off AC, kemudian GoVention. Jadi kita bisa membuat peta wilayah untuk kendaraan kita sehingga terhindar dari pencurian seperti itu. Oke, luar biasa ya keunggulan-keunggulan dari Wuling ini. Saya kembali ke Pak Hardi. Pak Hardi, salah satu alasan pemerintah adalah beralih ke kendaraan listrik ini adalah dampak lingkungan. Apakah memang seperti itu Pak, dengan adanya kemudian program ini, dengan beralih ke kendaraan listrik dan tidak ada lagi polusi-polusi yang akan ditimbulkan? Iya, tadi kan di awal berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 ya. Di situ disebut bahwa dengan kendaraan listrik akan mengurangi penggunaan BBM fosil dan juga untuk udara yang lebih bersih. Yang pasti dengan kendaraan listrik ini kan tidak ada gas buang lagi. Nah, di situ pasti akan menciptakan udara yang lebih bersih. Jadi untuk kesehatan lingkungan juga. Yang pasti karena kendaraan ini adalah kendaraan listrik, yang pasti tidak ada polusi yang ditimbulkan. Oke, tantangan-tantangan ke depan sendiri Pak, seperti apa? Ya, kalau dari segi PLN, yang pasti kan dalam pengisian seperti SPKLU ini kan dibutuhkan untuk yang cepat ya, tidak mengantri lama. Dan kami sudah juga mensiasati ini dengan untuk pembangunan SPKLU yang kapasitas lebih besar, yang setelah banyak digunakan di G20 kemarin di Bali ya. Jadi yang kapasitas 100 kW itu tidak sampai mungkin sekitar 15 menit itu sudah terisi penuh ya. Nah, di situ salah satu tantangan kami. Dan juga tadi perlu kami membuat semacam jembatan, dalam arti setiap lokasi itu ada SPKLU yang pasti untuk kemudian pengisian layak SBU. Nah, selain kami membangun sendiri juga, tadi kami juga menyampaikan bahwa kita juga menggait partner untuk bisa bersama-sama membangun ekosistem dan juga infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan SPKLU. Jadi kami siap menerima untuk kerjasamanya ini, dan bagi yang pala berminat itu bisa langsung mendaftar di PLN ya, PLN setempat, atau masuk di www.pelon.id. Nah, di situ bisa mendaftar, nanti kami akan menghubungi dan kami akan memberikan paket-paket. Jadi ada 25 kW, 50 dan 100. Nah, yang pasti dengan semakin tingginya kapasitas yang tersebut itu akan lebih mempercepat dalam pengisian. Ditambah lagi misalkan Pak Saru tadi dengan kapasitas baterainya. Yang pasti ke depan dengan adanya dibangun industri atau pabrik baterai ya di sini, yang pasti kapasitas baterai kan mungkin lebih besar dan lebih baik. Yang pasti yang awalnya nanti
kendala secara keseluruhan kan kendaraan listrik agak mahal sekarang Pak, Iya, mahal ya. masih. Nah itu akan turun karena sudah banyak dari yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membangun pabrik dalam negeri untuk khususnya baterai. Nah, disitulah nanti akan cepat atau lambat nanti akan banyak beralih kendaraan listrik. Disitulah kesiapan kami dari PLN. Pak Syarul, apa kemudian target-target untuk mendorong beralihnya ke kendaraan listrik, Pak? Nah, ini untuk mendorong peningkatan penjualan mobil listrik ini, pastinya mungkin kita menunggu. Ini kita mendengar bahwa akan ada subsidi juga tentunya ya, untuk yang akan diberikan pemerintah kepada pengguna mobil listrik ini tentunya ya. Jadi kita masih mengharapkan mudah-mudahan stimulus itu akan cepat diberikan tentunya untuk meningkatkan penjualan mobil listrik ini, karena mungkin untuk saat ini masyarakat mungkin merasa bahwa harga yang kita berikan ini masih terlampau mahal untuk mobil seperti ini tentunya ya. Makanya mungkin dengan stimulus-stimulus subsidi itu yang akan kita untuk meningkatkan penjualan mobil listrik itu nanti ke depan seperti itu. Oke. Iya. Dan tentunya mungkin ke depan seiring berjalannya waktu bakalan ada juga subsidi dari Wuling itu sendiri untuk yang akan diberikan kepada customer untuk memanjakan para customer sehingga masyarakat akhirnya tertarik untuk membeli mobil listrik ini tentunya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Hardi. Pak Hardi, bagaimana bentuk kesiapan untuk di SPKLU sendiri kan di daerah-daerah, Pak? Iya, kami bercita-cita dari PLN juga ya bahwa para pemilik kendaraan listrik dimudahkan dalam pengisian. Nah ini tadi termasuk lokasi. Sebenarnya untuk kondisi sekarang itu untuk trasolesi sudah terbentuk, tapi kami berupaya untuk memperpendek lagi ya dengan pembangunan SPKLU yang tidak terlalu jauh diantaranya. Dan juga selain itu juga tadi kami berupaya menggandeng pihak swasta untuk bergabung di SPKLU Pandarsis Yutu yang lebih bisa menyebar. Nah jadi supaya para pemilik kendaraan listrik tidak ragu, jadi mereka ketika jalan kemana bisa langsung mengisi. Dan juga di aplikasi PLN Mobil tadi kan ada charging juga, itu juga sudah menyiapkan lokasi-lokasi. Jadi ketika dibuka aplikasi tersebut sudah tahu lokasi terdekat. Nah, jadi dan kapasitas untuk pengisian. Jadi para pemilik tersebut mungkin memperkirakan kebutuhan untuk pengisiannya berapa kWh misalnya ya. Nah, di aplikasi charging tersebut di PLN Mobil itu akan tampak bahwa SPKLU ini kapasitasnya 50 kW, di SPKLU nya kapasitas 25. Jadi kedepannya dalam arti para pemilik listrik ini bisa memilih sesuai kebutuhan itu. Oke, saya ke Pak Syarul. Pak Syarul, apakah dengan kehadiran kendaraan listrik ini bisa kemudian menyaingi ataupun kehadiran sebelumnya kendaraan berbahan fosil, atau nanti pada masa yang akan datang tetap bisa berjalan beriringan, Pak Syarul? Sampai saat ini kita merasa bahwa tetap bisa berjalan seiring tentunya ya, karena mungkin tidak semua masyarakat mungkin akan menggunakan mobil listrik ini. Mungkin tetap ada juga yang pakai untuk berbahan bakar fosil ini. Jadi sampai saat ini untuk baik itu pemakaian penggunaan mobil listrik ataupun yang berbahan bakar fosil itu masih cukup seimbang tentunya ya. Jadi mungkin nanti seiring sejalan lah antara penggunaan mobil berbahan bakar fosil ini dengan yang listrik nantinya seperti itu. Karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Hardi. Silakan diberikan stimulus ke mungkin masyarakat di rumah atau pemirsa Sulawesi People untuk tidak ragu beralih ke kendaraan listrik. Silakan. Iya. Jadi para pemilik kendaraan listrik dan juga para calon pembeli ya sebenarnya tidak usah ragu menggunakan kendaraan listrik. Cepat atau lambat nanti kendaraan listrik akan bisa mayoritas. Nah, disinilah kesiapan kami dari PLN menyediakan infrastruktur. Jadi tadi ada SPKLU ya, dan juga ada home charging. Jadi sebagai contoh tadi untuk stimulus kepada para pemilik kendaraan listrik, cukup membeli kendaraan listrik saja di dealer tertentu. Nanti langsung bisa nanti kami dari tim PLN juga akan menghubungi para pelanggannya yang dapat kami info dari dealer tersebut untuk penawaran untuk pasang barunya, yang pasti
untuk daya 7.700 yang dipakai ya, itu untuk normalnya itu 7 jutaan, itu tinggal 850.000, dan juga belum lagi ada diskon pemakaian di jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan juga jangan khawatir, kami dari PLN sudah menyiapkan teknologinya ya untuk kemudian penggunaan SPKLU dan charging ini dengan aplikasi charging yang sangat user friendly yang ada di PLN Mobile. Ya, di dalam PLN Mobile ini selain untuk ngecas mobil listrik tadi, juga di situ juga ada kemudahan para pelanggan PLN dalam menggunakan lewat smartphone saja, apakah itu pasang baru, rubah daya, dan yang paling banyak digunakan adalah kemudian untuk kira-kira ada keluhan itu lewat PLN Mobile langsung ditanggapi, dan itu sangat mudah untuk dicoba ya. Jadi nanti para pelanggan-pelanggan PLN kami jadi tinggal di download saja untuk aplikasi PLN Mobile-nya untuk kemudahan fitur untuk pengisian charging untuk kendaraan listrik dan untuk akses layanan PLN. Oke. Saya ke Pak Syahrul. Pak Syahrul, silahkan stimulus apa yang mungkin Anda bisa berikan ke masyarakat yang masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik, Pak Syahrul? Ya, jadi untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Kota Makassar, jangan pernah ragu untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ini menuju ke kendaraan listrik, tentunya dengan alasan berbagai macam tentunya ya, seperti efisiensi pemakaian bahan bakar tentunya. Jadi perawatan juga, biaya maintenance-nya juga lebih murah, dan satu lagi tentunya ini menjadi angin segar buat masyarakat bahwa pajak kendaraan per tahunnya itu menjadi lebih terjangkau tentunya ya. Jadi tidak memberatkan lagi untuk masalah pajak per tahun untuk kendaraan mobilnya ya, seperti itu. Dan tentunya untuk biaya pengecasannya sendiri lebih terjangkau dibanding dengan penggunaan BBM tentunya, yang ibaratnya 50.000 kita sudah bisa pakai sampai dengan 300 kilo, sementara kalau mobil BBM mungkin ya kita mengeluarkan biaya sampai ratusan ribu. Untuk 300 kilo ini kita cuma mengeluarkan puluhan ribu, seperti itu. Jadi tentunya jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, karena bisa saja sesuatu yang baru itu membawa perubahan yang lebih baik ke depannya tentunya, dan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain tentunya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Syahrul. Saya ke Pak Hardi. Pak Hardi, terakhir harapan dan closing statement Anda, Pak. Ya, itu tadi. Jangan ragu menggunakan listrik. PLN menyiapkan infrastrukturnya, jadi apalagi perjalanan jauh jangan khawatir juga, karena PLN juga menyiapkan SPKLU untuk penggunaan listrik tadi. Oke. Pak Syahrul, silakan closing statement Anda, Pak. Ya, kembali lagi seperti yang saya bilang, jangan pernah ragu untuk menggunakan mobil listrik. Kita dari Wuling juga sendiri menyediakan kendaraan-kendaraan yang tentunya layak atau pantas untuk digunakan, baik berkendara dalam kota maupun nanti ke daerah tentunya, dengan jarak yang lumayan jauh dari 200 sampai dengan 300 kilo ini tentunya, jadi memudahkan mobilisasi masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syahrul, terima kasih Pak Hardi sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, dengan banyaknya keunggulan-keunggulan yang tadi disampaikan oleh Pak Hardi dan juga Pak Syahrul, jangan ragu untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.